Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Andri Akhiryanto, SPD MPD, dan Bapak Wahyu Radyo Kurniawan, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah tenis meja, serta teman-teman yang berbahagia. Izinkan saya Sinta Dela Bestari dengan NIM 6101421104 untuk memaparkan hasil kerja saya mengenai pendekatan pembelajaran tenis meja pada kelas 2 SMP. Di sini saya akan mengajarkan materi footwork dan pegangan second. Untuk SMP kelas 2 dengan jumlah siswanya yaitu ada 45 anak dengan fasilitas 2 meja tenis meja tanpa net, 8 pad, dan 8 bola. Adapun tujuan dari pembelajaran pada pertemuan hari ini yaitu agar siswa mampu mempraktikkan pegangan second dan mampu mempraktikkan footwork dengan benar dan melatih kreativitas siswa melalui pembelajaran tenis meja. Untuk yang pertama yaitu pembukaan, saya awali dengan membariskan siswa dengan 4 bersaf dengan meminta bantuan ketua kelas. Setelah itu saya membuka kelas dan mengabsensi siswa. Selanjutnya ada penjelasan singkat mengenai kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan siswa pada pertemuan hari ini. Setelah itu baru melakukan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Setelah berdoa, saya meminta peserta didik untuk melakukan pemanasan. Pemanasan dilakukan secara statis, kemudian dilanjutkan dengan pemanasan dinamis. Di sini dikarenakan jumlah siswa yang banyak, yaitu 45 dengan fasilitas yang sedikit, maka saya memodifikasi sarana dan prasarana tenis meja. Yang pertama ada modifikasi sarana. Ada bed tenis. Sarana bed tenis dimodifikasi dengan membuatnya menggunakan kardus yang di tengahnya diberi bilah bambu agar dapat menjaga kekuatan pegangan bed sehingga tidak mudah rusak. Dan yang kedua yaitu bola tenis dimodifikasi menggunakan balon. Nah, jadi pada pertemuan yang sebelumnya saya meminta siswa untuk membuat bat tenis dengan kardus dan membawa 3 buah balon yang digunakan sebagai pengganti bola. Nah, adapun bahan dan alat yang digunakan untuk membuat bat kardus yang pertama yaitu ada kardus dengan lebar dan panjang sudah ditentukan ini, dan ada bilah bambu, gunting, selasi hitam, dan double tip. Adapun cara membuatnya yaitu bat kardus dilem atau di double tip dengan bilah bambu, selanjutnya di double tip lagi, lalu baru ditempel dengan bat kardus yang kedua. Selanjutnya pada pinggir ini baru disolasi hitam. Nah, adapun modifikasi prasarana tenis meja yaitu meja tenis dalam melakukan pembelajaran agar setiap anak bisa merasakan pukulan second di meja, maka tenis dimodifikasi dengan menggunakan setengah meja. Atau satu meja itu kan ada 2. Nah, maka meja tersebut dibagi menjadi 2 bagian lalu ditempelkan di tembok agar bola dapat memantul kembali ke arah sang pemukul. Nah, ini ada 2 buah, nah ini dibagi terus dipepetkan di tembok.
Materi yang pertama adalah pengenalan pegangan second hand melalui games. Jadi setiap anak itu melakukan timang-timang bola secara bergantian dengan waktu selama 5 menit. Sebelumnya anak diminta untuk mencari pasangan sesuai absen, yaitu absen satu berpasangan dengan absen dua, absen tiga berpasangan dengan absen empat, dan seterusnya. Dan karena siswanya ganjil, maka ada yang mendapat 3 orang. Nah, permainan yang pertama yaitu yang low isi ketentu untuk ketentuan dan cara bermainnya yaitu anak saling berpasangan, kemudian peserta didik diminta untuk melakukan timang-timang bola dengan posisi statis atau tetap berada pada titik. Nah, selanjutnya timang-timang bola dari satu titik ke titik lain dan bermain secara bergantian. Misal titik ini ke titik ini. Nah, timang-timang bola dilakukan menggunakan bola yang sudah dimodifikasi, yaitu berupa balon dan bat yang sudah dimodifikasi berupa bat kardus. Nah, permainannya seperti ini. Selanjutnya ada lawhard. Anak berpasangan seperti tadi, kemudian peserta didik diminta untuk melakukan timang-timang bola selama 5 menit dari satu titik ke titik yang lain. Tetapi pada level ini, saat bola dipindahkan ke bat teman, tidak boleh terjatuh. Dan apabila terjatuh, maka harus mengulang lagi dari awal. Dan siapa yang paling cepat adalah pemenangnya. Nah, jadi ini menggunakan satu balon, dua bat. Ketika si Arda sudah mencapai ke titiknya si Arif, maka bola diumpan ke si Arif, lalu si Arif menuju ke titik awal mula si Arda tadi. Selanjutnya yaitu medium. Nah, di sini saya membagi kelas menjadi 4 kelompok. Nah, ini ada kelompok A, kelompok B, kelompok C, dan kelompok D. Dan di dalamnya saya bagi lagi menjadi dua, yaitu sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, setiap anak melakukan timang-timang bola dengan pegangan second hand, dengan melewati rintangan secara zigzag dan dilakukan secara bergantian. Pada level medium ini, bola tidak boleh terjatuh, dan apabila terjatuh, maka diulangi lagi melakukan timang-timang bola. Seperti ini. Yang ketiga, level hard. Nah, seperti tadi, kelas dibagi menjadi kelompok, lalu di dalamnya dibagi lagi menjadi dua. Nah, setiap anak melakukan timang-timang bola dengan melewati rintangan. Nah, ini diawali dengan berputar terlebih dahulu, setelah itu melakukan zigzag. Nah, ini dilakukan secara estafet. Orang yang pertama diumpan ke orang yang kedua, ke pertama yang sebelah kiri, lalu diumpan lagi ke sini dan bolak-balik. Ini sifatnya adalah pertandingan. Jadi tim yang paling akhir finishnya akan mendapat hukuman berupa push up sebanyak 15 kali. Nah, materi yang selanjutnya yaitu footwork. Nah, di sini saya meminta anak untuk melakukan footwork dengan ayunan forehand dan backhand tanpa meja. Bisa disaksikan contoh video pembelajaran footwork yaitu sebagai berikut. Nah, jadi di sini anak melakukan footwork tanpa bola, tetapi dengan memegang bat dengan pegangan shake hand, lalu melakukan ayunan.
Setelah itu yaitu mempraktekkan pembelajaran pada meja modifikasi. Nah, di sini peserta didik diminta untuk berkelompok menjadi 4 kelompok seperti tadi. Satu kelompok mendapatkan satu meja yang telah dimodifikasi. Nah, satu meja diisi 2 siswa lalu mempraktekkan gerakan footwork, pegangan shake ayunan forehand backhand dengan memantulkan bola ke meja lalu bola otomatis akan mantul ke tembok dan kembali lagi ke siswa yang melakukan tadi. Dan setelah itu siswa melakukan rangkaian gerakan dari awal. Nah, setiap siswa ini diberi kesempatan selama 3 menit dan bergantian. Dalam kegiatan pembelajaran ini, dalam kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan bat asli dan bola asli. Nah, setelah semua sudah melakukan, maka siswa melakukan baris kembali dan diadakan evaluasi pembelajaran. Setelah itu ditutup dengan doa. Nah, adapun dari kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran ini yaitu untuk kelebihannya yang pertama yaitu dapat mengajarkan pegangan shake hand dan gerak footwork dengan menyenangkan kepada peserta didik. Melatih kreativitas peserta didik, dapat melatih fokus peserta didik, dapat melatih kerjasama dan kekompakan antara peserta didik. Nah, adapun kekurangan dari pembelajaran ini yaitu anak tidak memiliki waktu banyak untuk beristirahat karena pembelajaran yang cukup padat. Dan anak diminta untuk terus aktif mengikuti pembelajaran, baik anak yang memiliki kemampuan olahraga ataupun tidak. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.